أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh?
Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah. Radio DM Streaming, radio pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pagi hari ini, ya, tepatnya hari Ahad, hari yang ke-24 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali hadir dapat menjumpai Anda semuanya, baik Anda yang menonton melalui TV DM Streaming ataupun juga Anda yang menyimak melalui aplikasi radio DM Streaming. Apa kabar sahabat DM semuanya? Selamat pagi wilujeng enjing, ya. Semangat di hari libur ini, insya Allah Yana Mutakin akan menemani Anda semuanya tentunya dalam kebersamaan kita di program Dialis, Dialog Islam TV DM Streaming bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan Anda semuanya di pagi hari ini sehat walafiat, ya, dan tentunya tetap semangat. Juga bagi Anda nanti yang akan bergabung bersama kami, silakan dapat langsung Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp di 082120042445. Dan bagi sahabat DM yang saat ini mungkin agak kurang sehat, ya, ataupun kurang fit badannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM, sebelumnya terima kasih juga ini selamat bergabung untuk Anda yang sudah standby, ya, manco dari tadi pukul 5.15. Ada Ami Ota dari kawasan Jelokong, terima kasih, ya sudah menyimak dan juga sudah membagikan tayangannya di Facebook ini.
Ada Ibu Siti Romlah juga, terima kasih. Pak Samsul Arifin dari kawasan Tanjung Sari, terima kasih juga, selamat bergabung. Ibu Eli Erlina dari kawasan Citerep, Cimahi, ya Alhamdulillah hadir juga, terima kasih di pagi hari ini. Semangat tentunya Ibu ya. Jangan lupa untuk membagikan juga tayangan kami di grup, ya di status WhatsApp, juga di Facebooknya, dimanapun Anda mempunyai komunitas, bagikan saja di situ. Insya Allah itu akan menjadi ladang amal ya untuk kita semuanya. Ada Pak Maman dari kawasan Cijambe, Ujung Berung. Selamat bergabung Pak Maman, terima kasih hadir juga ya. Ibu Lilis dari kawasan Kiara Condong, ya Alhamdulillah nyimak, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Betul Bu ya, harus bahagia, karena kalau hati bahagia insya Allah kita akan merasakan kesenangan pokoknya ya, tidak akan ada rasa kesulitan. Ada Ibu Siti Hendayati juga dari kawasan Panmindo, terima kasih. Kang Roni Ramdhani dari kawasan Singaparna, ya Alhamdulillah hadir juga di pagi hari ini. Pak Taufik Jamaluddin dari kawasan Gunung Puntang, wah selamat bergabung Pak Taufik ya, sepertinya baru hadir nih ya di Facebook DM streaming, terima kasih ya, mudah-mudahan dapat dibagikan kepada teman-teman semuanya. Ada Muhammad Fajri Al-Mausul dari kawasan Garut, terima kasih yang hadir, bagikan juga dari kawasan Garut ya, mudah-mudahan bisa bergabung semuanya ya. Dan insya Allah radio dan TV DM streaming ini mengudara setiap hari ya. Kalau hari Rabu, Sabtu dan Ahad kita mengudara di pada pukul 5.15 ya sampai pukul 6.15 di acara Dialis DM pagi hari. Untuk Senin sampai Jumat di sore hari ya, Dialis DM ini mengudara pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang sama, Bapak Ustadz Asep Rohidin. Baik sahabat DM, tentunya tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung terhubung bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin. Sebelumnya juga terima kasih ini untuk Umi Azhara yang menyimak juga ya di pagi hari ini melalui radio DM streamingnya. Juga ada Budayati, terima kasih dari kawasan Kebun Kopi. Mas Sudarto juga di sana ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik, langsung saja kita akan bersapa-sapa bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah, hari Ahad ya. Hari Ahad, betul Pak Ustadz. Waktunya bisa lebih santai ini. Insya Allah. Kayak lagi benar sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ustadz. Mahal itu kesehatan ya, jaga terus kesehatan kita biar kita bisa terus melayani umat dengan sebaik-baiknya. Iya, baik Ustaz, di kesempatan pagi hari ini tema tausiahnya akan membahas tentang apa ini? Iya, tema tausiah singkat kita tetap kita berpacu kepada KMDI. KMDI ya. Kumpulan materi dakwah Islamiyah yang memang sudah kita siapkan untuk dikaji bersama ya. Itu baru jilid pertama KMDI kita ini. Jilid pertama ini terdiri dari 90 tema gitu ya. Ada 542 halaman. Nah, kalau saya siaran di radio swasta di Bandung, di Rama FM ya, kita membahas dari depan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nah, Dialis DM pagi saya membahas dari belakang. Jadi buka saja nomor terakhir, nomor 30. Nomor 90. Nah, itu ya. Sandi kopian kan itu. Mangga sok buka KMDI-nya nomor 90 halaman 537 ya, halaman 537. Ini ketemu tengah, Masya Allah ya. Temanya apa? Iman adalah kunci masuk surga. Nah itu dia. Iman adalah kunci masuk surga. Terima kasih. Ya, baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat LSDM rahimakumullah dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sangat kami cintai. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Jat yang selalu tiada henti-hentinya melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Sejak kita dalam kandungan, kita dilahirkan, dan setelah ada dalam dunia, Allah memenuhi, Masya Allah, semua yang kita butuhkan semua dipenuhi oleh Allah. Tanpa kita minta, Allah berikan udara segar. Tanpa kita minta, Allah berikan kehidupan dan penghidupan. Makanya setiap kali dimanapun kita berada, bahkan setiap kali kita menarik nafas, ucapkan hamdalah, alhamdulillah fi kulli hal, dalam segala urusan. Kabar baik semuanya, itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmani maupun juga rohaniah. Ya, kalaupun banyak informasi saudara-saudara kita yang sakit, mungkin juga termasuk Anda, ya. Tenang. Tong gember, tenang, sabar, baik yang sakitnya, pasiennya maupun keluarganya. Tong sur emutan. Ya, jangan pesimistis, wacana buah-buah apa itu gering teh penyakit anu, terus biasa gering mah. Manusia sehat ya pasti satu saat akan sakit. Ya, itu dua hal yang tidak mungkin bisa kita tolak, ya. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Pedagang nggak semua terus untung kan? Satu saat mungkin mengalami kerugian. Itulah dua pasangan yang selalu Allah ciptakan dalam panah ini. Ada siang, ada malam, ya. Makanya tenang, sabar, bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita doakan semuanya, sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat DM yang sedang sakit. Allah Azza wa Jalla segera mengangkat penyakitnya. Fisiknya disehatkan, disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Artinya kesembuhan yang tidak ada bekasnya lagi dari penyakitnya. Baik yang dirawat di rumah sakit, ya, pun di rumah bersama keluarga, dimanapun. Demikian pula sahabat LSDM yang sedang menghadapi berbagai macam kegalauan, ya, kesedihan, keterpurukan ekonomi dan sebagainya, hadapi pula dan penuh ketenangan, kesabaran. Ya, kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang sedang dapat musibah, Allah Azza wa Jalla menjadikan musibah-musibah itu ibarat terhadap dosanya, pahala yang bertambah, ya, diangkat derajatnya Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Anda yang ingin sesuatu, punya hajat, maksud, keinginan apapun yang belum tercapai, kita doakan semuanya. Allah Azza wa Jalla mengabulkan semua yang Anda inginkan disertai rahmat dan ridhonya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ar ya zal jalal ikram. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'asa Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat TV DM dimanapun Anda berada, juga sahabat Radio DM, ya. Kita langsung saja akan menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema Iman adalah kunci surga, bagian yang kedua, ya, di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Iman adalah kunci surga. Apa maksudnya? Anda tahu kunci? Anda punya rumah pasti ada pintunya. Banyak imah pantauannya. Kalaupun Anda punya rumah, punya pintu, terbuka kunci malah bisa masuk. Ya, nggak akan bisa menikmati indahnya, hebatnya rumah Anda itu. Kunci untuk bisa masuk rumah lewat pintu. Pintu bisa dibuka ketika ada kuncinya. Nah, pintu surga adalah keimanan. Masya Allah. Ini merujuk pada satu hadis yang pernah saya sampaikan kepada Anda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun nari nar. Ceritanya ini nanti di yaumil qiyamah ketika Allah sudah memutuskan ahli surga dimasukkan ke dalam surga, begitu. Ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka melalui proses hisab, mizan dan sebagainya, ya. Nah, thumma yaqulullah ta'ala, nanti Allah yang Maha Tinggi akan bertanya, akhriju man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min imanin
Allah akan berfirman nanti kepada para malaikatnya, keluarkanlah mereka. Siapa ini maksud mereka sini? Ini orang-orang yang ngaku muslim, mukmin tapi banyak dosana. Tah eta. Aku muslim tapi muslimna muslim osok. Salat osok, judi osok. Sehingga ketika dihisab di mizan nanti di yaumil qiyamah, lebih banyak amal maksiatnya ketimbang ketaatannya. Loba teuing amal salahna daripada amal solehna. Akhirnya Allah memutuskan menjadi ahlun nar, dikerebek ke neraka. Namun, nah ini dia punya keimanan miskola habbati min khardalin min imanin. Kalaupun sebesar ya miskola habbah, sebesar biji yang amat sangat kecil, dia punya keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sepanjang hidupnya dia pernah ruku, pernah sujud, kalaupun cuma sekali mungkin, ya. Dan tidak syirik. Nah, ini syaratnya pokok. Tidak percaya kepada dukun, tidak datang ke kahin, ke paranormal, begitu. Tapi kita terasa tungkul, banyak maksiat. Maka oleh para malaikat nanti mereka akan dikeluarkan, payukhrajuna minha, dikeluarkanlah mereka dari api neraka. Makanya saya sampaikan kepada Anda, penduduk neraka itu ada dua macam ya. Kalau kita lihat dalam di sini, ada penduduk neraka, penduduk tetap, ada penduduk musiman. Paling mana? Naudzubillah, jangan ulah dua-duanya anak ya. Penduduk tetap, naudzubillah, artinya mereka khalidina fiha, selama-lamanya. Siapa? Kafir, musyrikin, munafikin. Penduduk musimannya ini muslim, tapi dia banyak dosa, banyak maksiat, namun tidak pernah mensekutukan Allah. Ya, kenapa jangan mau masuk neraka kalaupun sehari, naudzubillah. Dalam hadis Rasul Muslim, Rasul menyatakan qad khamsina alfa sanatan, sapoe di neraka sama dengan 50.000 tahun dunia. Allahu Akbar. Ya, itu. Nah, ketika dikeluarkan dari api neraka, orang ini dalam keadaan qadis waddu, dalam keadaan hidung, lesreng, geheng, tutung, Masya Allah. Renghek gitu, namun dari bahasa ya, saking lamanya. Namun kemudian filqauna fi nahril haya, dilemparkanlah dia atau dimasukkan dia ke nahrul haya, sungai kehidupan di surga. Kejebu gitu ya. Ya, duka kejebu, duka kumaha wallahu alam. Apa yang terjadi setelah dicelupkan lemparkan ke sungai kehidupan tadi, fayan butuna kama can butul hibbatu fi janibis sayyin. Masya Allah, tumbuh lagi. Mereka tumbuh, berubah sebagaikan benih yang tumbuh setelah banjir. Sehat lagi. Itu ya, Masya Allah. Hadis Al-Bukhari nomor 22. Artinya insya Allah sepanjang seorang manusia dia punya keimanan, nah itu kuncinya ya, harapan besar untuk masuk surga. Ini juga pernah disabdakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, oh ya Abu Dzar, labaik ya Rasul, semua umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kan? Kecuali, nah ini kecualinya ini, semua umat Islam akan masuk surga, umat Rasul akan masuk, kecuali siapa? Mereka yang menolak. Siapa menolak? Itu mereka yang tidak beriman kepada Allah. Naudzubillah. Maka itu pertahankanlah keimanan ini ya. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah sampai akhir hayat, jangan sampai lepas dari hati kita itu. Bahkan ketika Allah menghembuskan nafas terakhir, kita berharap ya dilepaskan juga dalam keadaan beriman. Ingat, iman itu kunci surga. Ketika ada orang yang sedang sakit parah misalnya, ya sudah sulit untuk disembuhkan, dokter ahli medis sudah angkat tangan, maka apa yang dilakukan? Rasul mengajarkan kepada kita, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, tolong doakan ya Allahumma rabban nasi, terus dari kesempatan mah. Tapi talkinkanlah sahabat Nabi SAW orang-orang yang hampir mati di antara kalian, yakni dengan kalimat tauhid atau kalimat tahlil la ilaha illallah. Jadi mentahlilkan orang itu bukan sudah mati, tapi menjelang sakaratul maut. Kenapa kita ajarkan kalimat la ilaha illallah? Tong ribut-ribut, tong rame-rame ya, tompok gede kan cepian begiliran la ilaha illallah, Bapak la ilaha illallah. Kalaupun mungkin secara fisik nih
secara medis ya, selang rantang ke hidung, ke mulut, macam-macam, mungkin dia tidak respon. Ya, telinga fisiknya nih tidak mendengar, yakin ini adalah sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW. Insya Allah batinnya mendengarkan. Jangan dilepaskan, terus bimbing. Maka Rasul menjamin siapa yang wafat dan di akhir kalamnya berhasil mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin dia ahli surga. Masya Allah ya. Jangan lupa itu ya. Nah, kemudian apa yang mesti kita lakukan sekarang hari ini? Ketika kita menginginkan menjadi hamba-hamba Allah ahli surga dengan keimanan, ya, yang harus kita lakukan adalah istiqomahlah dalam beriman kepada Allah. Nah, untuk menjaga istiqomah dalam beriman kepada Allah ini bukan hal yang mudah, sulit sekali ini. Kenapa? Godaan, rintangan, bisikan-bisikan syaitan minal jinnati wan nas, masya Allah, tidak pernah berhenti selama kita hidup. Ya, makanya dalam Quran surah Fussilat, coba dicek lagi 41 ayat 30, 31, 32. Di situ Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, lantas kemudian mereka beristiqomah. Maksudnya beristiqomah dalam keimanan. Orang yang berhasil istiqomah dalam keimanan, apa yang akan didapatkan? Tatanazzu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun diutus oleh Allah Azza wa Jalla, bukan satu, Allah entah berapa ratus ribu ke bumi menghampiri hamba Allah yang sedang sakaratul maut itu. Masya Allah. Badai maut na oge dikawal ku malaikat. Luar biasa. Yang istiqomah keimanan ya. Makanya bagi hamba-hamba yang istiqomah keimanannya tidak ada rasa takut ketika ajalnya datang. Kenapa? Kiri kanan depan belakang penuh oleh malaikat. Ya kita orang hidup nggak tahu. Ya nggak tahu. Mudah-mudahan kita seperti itu. Atas para malaikat ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membisikkan suatu kalimat yang indah. Apa kalimat? Allah takhafu tongsyun wala tahjanu. Jangan takut kalian dengan kematian. Nasib kalian setelah mati Allah sudah menyiapkan kenikmatan yang luar biasa. Keluarga kalian, anak-anak kalian, Allah akan menjamin hidupnya. Bahkan wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian karena Allah Azza wa Jalla sudah menyediakan surga yang dijanjikan untukmu. Masya Allah. Nah, apa istiqomah itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini dia. Istiqomah itu artinya teguh pendirian. Sekali dia melafazkan la ilaha illallah, terlunut kerinduan, tergedak keinginan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Tantangan, rintangan apapun dia bisa menghadapinya ya. Kalaupun rugi dagang, maka dukun. Geringan wae jaga-jaga, maka paranormal. Janjinya dia laksanakan dengan istiqomah dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini istiqomah. Mana yang kedua, ya tidak goyah karena rayuan. Nah, anu hesetin kedua ya. Kalau menghadapi tantangan, insya Allah kita siapkan. Itu ketika Quran dihina, Rasul dilecehkan, wow, umat Islam bergerak semuanya seluruh dunia ini. Tapi ketika dirayu dengan ukiyata, apa ukiyah? Pulus atau diminta jabatan, wanita cantik dan sebagainya, tidak sedikit iman nanti. Allahu Akbar, bangkitkan Islam dan sebagainya. Di bagian ukiyata, puntennya sehingga orang kasih permen, ngosom ngomongnya. Karena menghadapi kedua tadi, baik tantangan rayuan, kita harus tetap dalam tauhid la ilaha illallah. Baik, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua hamba Allah yang memiliki keimanan istiqomah. Saya sampaikan kesimpulan, apapun yang terjadi, yang menimpa kita, hati-hati, iman tidak boleh luntur. Ya. Kalau kamu simpan demi, bukan hanya imun yang harus ditingkatkan, tapi iman harus lebih ditingkatkan lagi. Jaga imun, tingkatkan iman, insya Allah hidup aman. Nah, itu ya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita baru saja menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema Iman adalah kunci masuk surga bagian yang kedua. Juga sama bergabung kembali untuk Anda ini dari kawasan Tasik ya yang menonton lewat DM streamingnya. Oh ya. Ada Kang Tatang Somantri. Kang Tatang, salam ke emak, ke bapak ya.
Kang Herman, mudah-mudahan sehat semuanya, salam dari kejauhan ya. Insya Allah dugi doa. Kang Datang pastikan TV-nya harus sudah bisa ditonton. Nonton HP licik, semua keluarga kumpul di situ tonton live ini ya. Juga Anda, Ibu Haja Puji Astuti, Pak Haji Aji, semuanya ini, Masya Allah, pastikan Anda sudah bisa menonton di televisi. Kalau Pang Bambang, Pang Payuna, TV ini Payunan, kayak toko, sambil ngatosan konsumen. Iya, ada Kang Herumi ya dari kawasan Batang, Jawa Tengah, Pak Ustadz menyimak juga. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Selamat Ayi dari kawasan Cibiru, terima kasih. Mas Adi Nugroho juga dari kawasan Kediri. Selalu, ya. Masya Allah. Selalu hadir beliau, alhamdulillah luar biasa semangatnya ya. Silakan sahabat DM Anda yang mempunyai pertanyaan dapat dipergunakan melalui WhatsApp di 0821 20204245. Sekali lagi teleponnya ya di 0821 20204245. Anda bisa bertanya di seputar tema ataupun di luar tema ya, atau juga Anda bisa salam-salam silaturahim untuk sahabat DM yang lainnya. Baik Pak Ustadz, ini kita akan sapa pertanyaan. Silakan. Melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ustadz hubungannya iman yang istiqomah dengan ketenangan hati? Nah, bagus pertanyaan, hebat nih. Apa hubungannya iman yang istiqomah dengan ketenangan hati? Jawaban saya, ketenangan hati itu insya Allah akan kita dapatkan ketika iman kita sudah istiqomah. Ya, bukan hanya ketenangan hati, kenyamanan, istilah di Sunda mah genah merenah tumaninah dalam kehidupan di dunia ini, bahkan nanti kehidupan akhirat, semua sangat tergantung pada keimanan. Itu bagi orang yang beriman dijamin hatinya akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah, hanya dan zikir kepada Allah hati kalian akan tumaninah, akan tenang. Ya, zikir kepada Allah sebagian dari tanda orang beriman kan. Makanya insya Allah dan keimanan yang istiqomah jangan diragukan lagi. Bukan hanya urusan dunia mah terus lewat lah. Allah akan berikan yang terbaik bagi kita ketika kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Urusan akhirat pun insya Allah akan dimudahkan. Maka itu pentingnya saya sampaikan pada Anda, dalam kehidupan ini tidak ada yang mesti kita bela, kita usahakan, kecuali supaya keimanan ini tetap istiqomah. Dan ketahuilah, iman ini nikmat yang paling mahal. Masya Allah. Anda ingin bukti? Baginda Nabi SAW ketika pamandanya Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang jasanya luar biasa, hartanya dihabiskan untuk memberi dakwah beliau, jiwanya, keselamatannya, kehormatannya, selalu membacking beliau ketika dakwah. Tapi di hayatnya, Masya Allah, Allah menakdirkan tidak wafat dalam keadaan iman. Beliau sedih, berdoa Allah. Apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, keimanan kepada siapapun, termasuk pada orang yang kau cintai, pamannya itu. Kenapa? Walakinna Allaha yahdi man yasha. Karena sesungguhnya melainkan hanya Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada siapapun, kalaupun bukan turunan Nabi, turunan Rasul, lima yasha, tapi Allah mengendakinya. Ya. Baik, terima kasih. Iya, ada Pak Syarifuddin dari kawasan Sukabumi ya, bergabung juga di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya seputar dengan istiqomah, Pak Ustaz. Kalau kita lagi semangatnya beribadah, tiba-tiba mungkin Allah menguji dengan rasa sakit, ibadah kita malah semakin berkurang dengan ujian itu, Pak Ustaz. Nah, apakah solusi yang terbaik harus seperti apa, Pak Ustaz? Nah, ini memang manusiawi, Pak lah. Emang begitu ya, keimanan kita itu kadang-kadang ya pasang surut. Pantas Nabi menyatakan al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Ya, itulah pasang surut namanya. Hal yang wajar. Namun, ya, kita diberikan solusi dalam Al-Quran kan. Jangan membiarkan iman kita terpuruk, apalagi sampai nyungsep. Naudzubillah min dzalik. Yajid, bertambah. Itu yang mesti kita usahakan. Gimana caranya? Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Hemat saya, yang pertama, kita harus mempertahankan ibadah yang sudah rutin kita kerjakan. Jangan menunggu ke belakang. Ingat kita mau mati.
Ketika kita mati, jasad kita udah jadi bangkai, dibungkus kain kapan, masuk ke liang lahat. Apa yang membela kita? Nggak ada lagi kecuali iman kita, ibadah kita. Itu. Yang kedua, dalam waktu yang bersamaan malah berusaha untuk menambah nama ibadah yang lainnya yang belum kita kerjakan. Kalaupun lagi sakit, mungkin kita tidak bisa mengerjakan ibadah seperti orang yang sehat. Tidak usah khawatir, kita akan tetap dapat royalti, pahala, karena kita rutin melakukan ibadah tersebut. Misalnya rajin tahajud, alhamdulillah. Karena sakit, jangankan tahajud subuh juga susah, yang cuma 2 rakaat itu, Allah akan tetap memberikan pahala tahajud kepada kita. Dua. Yang ketiga apa? Supaya iman kita istiqomah, ya, naik terus. Caranya adalah banyak bergaul, ya, orang-orang yang ahli ibadah, keimanan yang lebih meningkat. Kemudian berikutnya ada doa. Coba lihat dalam Al-Quran Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Anda ingin mengulang doa ini boleh. Silakan doa supaya iman kita istiqomah. Terima kasih. Iya, melalui Facebooknya, terima kasih juga sama bergabung ya, ada Pak Ramito, Pak Haji Ramito ya. Pak Haji Ramito dan pengurus DKM Masjid PPA Taqwa harus wajib ya. Ini kan pengajian rutin di masjid kita kayaknya, gitu ceritanya ya. Tiap Ahad pada subuh saya ngasih tausiah di masjid kita di PPA Taqwa Darul Mutakin. Karena situasi kondisi seperti ini, maka sementara libur dulu saya sampaikan tausiah ini on air melalui radio dan TV DM, sekaligus juga menemui sahabat dialis DM dimanapun berada ya. Terima kasih. Iya, ada Ibu Dedeh dari kawasan Cigintung ya, terima kasih juga yang hadir di orang Cigintung waktu untuk Daramang. Kita doakan Allah berikan kesehatan, kesembuhan Ustaz Diim dan keluarga, pada KM semuanya. As'allahal-azim rabbal arsyil azim ayyushfiyahum amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Tri Rahayu, terima kasih yang menyimak juga ya. Ibu Indriani, terima kasih. Kemudian ada juga Ibu Evi Nur dari kawasan Singaparna, terima kasih. Ibu Siti Sarah dari mana ini? Tidak ada alamat. Oh, Ibu Siti dari Caringin ya. Terima kasih Ibu Siti Sarah di Caringin. Sana salam juga untuk Kang Adin ya, silakan. Di 082120204245 dapat Anda pergunakan. Juga Mama Ida dari kawasan Sasak Batu, selamat bergabung ya di pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, ini mau mencoba katanya ya, mendaftar melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Kita coba hubungi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Kang Yana, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Ibu, sehat ya? Semangat. Alhamdulillah. Sarang saya di mana ya? Wong napasna masih keneh, oh, masih kirang stabil napasna. Mohon. Alhamdulillah, insya Allah. Mohon. Ya. Mohon. Mohon. Mangga Ibu, badai nyobian? mohon Pak Ustadz badai tumaros nalika abdi sok ngiring tadaronnya di DM. Mohon badai naroskeun. Ya, silakan Bu. Upami nuju tilawah teh terkadang teu menyadari aya kalepatan Ustadz kumaha ke jantan abdi panginten dosanya, panginten saatosna disimak deui ku abdi teh alat ternyata seueur keneh nu lepat. Gitu. Baik. Ya. Ada lagi Bu? Mohon. Segitu. Mohon gitu ya Pak Ustadz. Pada salam-salam. Mohon Pak Ustadznya fasilitasna terus waparinkeun ka abdi sadayana sangarencanganana. Pamogi berkah kanggo DM langkung majeng ka payuna ya rabbal alamin, di udara maupun di darat, insyaallah. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu Siti Romlah. Beliau di mana Kang Gilang?
Kang Jana. Dari kawasan Bandung ya, masih Bandung. Host kita ini, host jagoan kita, satu Kang Yana Mutakin, satu Kang Gilang, satu di Bandung ya. Betul. Dalam Al-Quran Bu, di Al-Quran surah Al-Muzammil surah 73, di situ memang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran itu dengan benar. Warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan baca. Ya, kalau tadarus itu kan one day wajud. Nah, ya mungkin Al-Ustaz di kita juga menyarankan supaya begitu. Jangan kejar target. Karena ini cepat selesai, one day wajud, wah di lompatnya masa nanti di tetara jontong, si gubis. Tenang saja Bu, santai. Daripada ada kesalahan, lebih baik santai tapi benar. Begitu ya. Namun ketika memang kita membacanya sudah disebutkan rupa ya, diusahakan juga dengan santai, ayawe kasantai kayaknya itu ya. Nah, maka apa yang kita lakukan selanjutnya ya beristighfarlah pada Allah. Ya, beristighfarlah pada Allah, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan kesengajaan, kita melakukan kesalahan, maka Allah akan memaafkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyatakan dengan tegas bahwa antum ya azra ini kalian akan tetap dapat 2 pahala tuh, bukan aja 2. Satu pahala membacanya, kalaupun terbata-bata ya, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah, kan gitu. Setiap huruf yang kita baca di Al-Quran itu 10 poin pahala, bahkan terus dilipat gandakan sampai 10 poin pahala. Yang kedua, pahala dari keseriusan kita, tekad kita untuk mau belajar baca Al-Quran. Jadi ulah alit mana Bu, lanjutkan. Nah, diantaranya TPDM Radio Demi muncul di tengah-tengah Anda, insya Allah ya, kita sharing aja dikit-dikit untuk ya, meluruskan, membaikkan bacaan-bacaan Al-Quran. Silakan ikuti ya. Ada tadarol setiap pagi, setiap hari ya, jam 7 sampai jam 9, kecuali hari Ahad libur kan ya. Betul. Itu. Kemudian juga malam hari ada MMA, itu Masya Allah ya, mari mengaji Al-Quran bersama Ustaz Purwo. Atau nun Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti Romlah yang sudah bergabung juga bersama kami di DM Streamingnya. Juga ini ada Ibu Dedeh Faridah, terima kasih melalui Facebook di DM Streaming. Kang Mus juga di Mimo Baso Ceker. Masya Allah, siap-siap ya, hari sekarang. Juga mohon doanya Pak Ustadz ini untuk saudaranya kemarin patah tangannya Pak Ustadz. Innalillahi, kita doakan Allah dengan kesehatan, kesembuhan dan segala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada Aki Ade juga dari kawasan Ciengang hadir juga, terima kasih. Teh tungtung langit yang bilang kayak Kang Yana bilang tungtung langit. Dulu pernah ikut sana? Ikut Bu Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini mohon doanya juga untuk putranya yang sedang sakit juga Pak. Putri. Yang ada mengaki adik ya. Astagfirullahaladzim Rabbal arsyil azim ayusyahu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ayi juga terima kasih dari kawasan Jatinangor. Nah, neraskeun Pak Ustaz, diteraskeun karena TPDM. Sebarkan kepada yang lain. Bahwa kita mengudara ya. Kang saya di Rama FM, Kang Gilang tugas. Nah, jadi muncul Kang ya. Kita ingin memaksimalkan hari-hari kita yang kita lalui, apalagi hari libur Kang ya. Betul. Itu ya, untuk thalabul ilmi. Baik, ini kita coba lagi dari Ibu Heru, Pak Heru ya, Pak Herumi. Mohon maaf, dari kawasan Batang, Jateng ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini bagaimana Pak Ustaz kalau kita menghadiri acara yang tidak pernah Rasul contohkan, hanya untuk menjaga hablum minanas saja gitu, persaudaraan itu. Ada 2 hal yang mesti diperhatikan Kang Heru. Yang pertama, keistiqomahan kita dalam ati Allah wa Rasul itu satu keniscayaan. Ya, dalam keadaan apapun, dimanapun, kaitan dengan bab ibadah ya tentu tidak ada rujukan yang dijamin benarnya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Selalu kita merujukkan semua peribadahan kita, tutur kata, hidup dan keseharian kepada 2 pedoman tadi. Ya, satu. Yang kedua, isi lain kita pun tetap bisa menjaga ukhuwah. Apa ukhuwah kayaknya?
persatuan. Nah, ya, persaudaraan, persatuan antar sama kawan, tetangga, rekan, jamaah dan sebagainya. Jangan sampai karena masalah khilafiyah lantas persatuan kesatuan umat jadi rusak. Ya, di Al-Imran 103 Allah menitipkan pada kita wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah yakni al-Islam dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi artinya ketika menghadiri satu acara yang menurut hemat kita itu tidak benar contohkan apa yang bisa kita lakukan, ada dua pilihan pula. Kita bisa hadir gitu di situ untuk meluruskannya, untuk menyampaikan dakwah. Ketika kita tidak bisa hadir untuk meluruskan, untuk berdakwah karena keterbatasan kita, misalnya apa yang kita lakukan, silahkan hadir, ya, atau konfirmasi, ya, sebagai setor wajah aja Pak, bahwa kita ingin menjadi hubungan baik. Namun tentu jangan mengikuti acara-acara ritual tersebut. Gitu. Kenapa? Karena kita takut disebut mendukung. Tapi serhablu minanas memang harus baik-baik. Tapi jangan tetap di situ Pak. Itu pamit ya. Itu. Terima kasih. Iya, ini Ibu Siti Romlah juga dari kawasan Dayakolot, Pak Ustaz Abdi Mas Sohib Nane Ota. Itu. Alhamdulillah ya. Ini Nane Ota belum bergabung, silakan ya melalui 082120042445. Ada menuju setoran, Pak Ustaz nang ngajegang lah. Masyaallah. Luar biasa semangatnya Nane Ota ya, hebat sekali ini walaupun usia boleh tua, semangat tetap muda ya. Hebat ya. Ada juga ini Ibu Yuli Mulyani dari kawasan Leweng Gede, terima kasih. Ibu Ayu Fatimah dari kawasan Cipaduyut. Tidak ada, hanya nama awasan. Kopi dan naminaung kutus daya kopi namanya. Baik, ini kita bahas kembali pertanyaan Ustaz yang masuk melalui WhatsApp di 082120042445. Ada Ibu Eti juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustaz supaya kita diberikan kesabaran oleh Allah ketika kita sakit, Pak Ustaz? Masya Allah, Ibu bagus sekali pertanyaannya. Ya, sampaikan ya kabar gembira bagi mereka yang sakit. Ini coba Ibu di Facebook kita ini TVDM cari yang ceramah kapan ya? Kalau nggak salah Jitu ya? Jitu Pak Ustaz, Jitu online. Online ya. Betul. Saya aksipnya Bu. Di situ saya sampaikan kabar gembira bagi mereka yang sakit. Apa kabar gembiranya? Oh banyak. Akan jadi kifarat terhadap dosa dan kesalahan satu. Akan mengangkat derajat kita nanti di dunia pun di yaumil qiyamah. Dua. Yang ketiga, Allah akan mempertemukan kita di yaumil qiyamah tanpa sedikit pun dosa yang nempel. Masya Allah. Dan bahkan ketika sabar, Rasul menegaskan kita akan mendapatkan pahala syahid. Ya, man mata fi ta'un fahuwa syahidun. Masya Allah ya. Itu mudah-mudahan ini kabar gembira ini jadi motivasi bagi anda yang lagi sakit hari ini. Berbesarhatilah pada Allah ya, berbesarhatilah pada Allah. Allah sedang sayang pada anda. Ambil hikmah positifnya. Karena kita sakit, anda sakit, mungkin istirahat di rumah kan banyak waktu. Yang tadinya untuk baca Quran namanya ayat, datang pelanggan. Namanya 2 ayat, datang kawan gitu kan. Nama John ya, sok ya. Gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak zikrullah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Eti. Juga ini Ibu Yuli, Mama Galih ya. Terima kasih dari kawasan Leweng Gede. Salam ke Mas Edi di sana ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Juga Ibu Lilis sehat ya, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya di TV dan radio DM streaming. Pak Agus Watman juga terima kasih yang bergabung di pagi hari ini. Silakan sahabat DM, Anda dapat mempergunakan WhatsApp-nya di 082120204245. Baik Anda menggunakan telepon atau juga mau mengirimkan pesan suara juga silakan, atau mengirimkan pesan teksnya silakan ya di nomor yang sama 082120204245. Bagi sahabat yang menonton melalui DM streamingnya, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar. Tidak hanya bertanya ya, silakan bisa bersilaturahim juga, menyampaikan salam-salam, sapa-sapa, menyampaikan motivasi, silakan pokoknya ya kepada sahabat DM yang lainnya, khususnya kepada penyiarnya. Harus. Silakan ya, cukup mudah caranya. Anda tinggal hubungi saja ataupun memberikan
pesan kepada kami, nanti kami yang akan menghubungi sahabat DM ya melalui WhatsApp, telepon WhatsApp di 0821202425. Baik, Pak Ustadz, kita sapa kembali. Ya, silakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan bersodakoh, Pak Ustadz. Apakah dengan bersodakoh sedikit demi sedikit, Pak Ustadz, tapi tiap hari itu bisa lebih baik daripada yang besar tapi hanya sekali, Pak Ustadz? Ya, yang baik besar setiap hari. Ya, semua amal tentu saja ya yang terbaik, yang paling pokok syaratnya adalah ikhlas. Ingat sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya, termasuk sedekah. Besar kecil itu relatif ya, tergantung kemampuan kita yang maksimal. Belum tentu yang kecil itu sedikit pahalanya. Belum tentu pula yang gede, yang besar pahalanya. Rasul mengatakan 1 dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Ketika tadi 1 diniati dan ikhlas, 2 dalam ukuran maksimal sesuai kemampuannya. Kami contoh, seorang pekerja yang income-nya per hari hanya Rp20.000 kayaknya. Mau cukupi kalau keluarganya, tapi dia bisa berinfak. Kalaupun cuma Rp5.000. Cuma kata kita kan, tapi 5.000 dari 20.000 berapa? 25% kan seperempatnya. Seorang miliuner, income-nya 1 juta, infak 1 juta. Gaya mana nominalnya kayaknya? 5.000 per 1 juta. 1 juta kan? Ya, tapi 1 juta dari 1 juta hanya 1/10-nya. Itu. Jadi 2 hal tadi ya. 1, niatin ikhlas. 2, dalam ukuran yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, selamatkanlah diri kalian dari api neraka kalaupun hanya dengan sebutir biji kurma. Sebutir biji kurma. Masya Allah. Cik orang terjang naon sasiki korma muawarak ya, nggak akan kenyang. Tapi itulah hebatnya imbalan pahala dari Allah bagi mereka yang sedekah dengan ikhlas ya. Saya sarankan tiap hari ya, tiap Anda hadir ke masjid ikut berjamaah gitu kan, ada sedekah harian. Bahkan saya sampaikan kepada para santri, ada sedekah per kali sholat. Duhur ke masjid sok infak, asar infak gitu. Biasakan ya, paling tidak setiap hari kita harus berinfak insyaallah ya. Ya, terima kasih juga ya sahabat DM. Ini ada Ibu Kokom dari kawasan Raja Wali. Jangan lupa share kepada yang lain, Ibu ya. Bagikan juga di kawasan Raja Wali, banyak di sana pendengar kita. Ada Pak Misbah Rusmana ya, ada Pak Asep Sudarsono juga, mudah-mudahan share. Kang Dena juga ya, suka menyimak. Terima kasih. Ibu Ella Nur Laila ya, nepangkeun baru ikut gabung teh Neng Ella jadi Sukabirus Nanjung, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, terima kasih selamat bergabung, mudah-mudahan istiqomah dan tetap terus ikuti program-program di DM streaming. Insyaallah kami mengudara setiap hari ya, di sore hari dialis itu Senin sampai Jumat pada pukul 16.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga pagi harinya hanya hari Rabu, Sabtu dan Ahad ya, pukul 5.15 sampai pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, pagi hari ya tentunya. Baik Pak Ustadz, ini dari Ibu Siti Romlah mau bertanya lagi katanya. Mangga Bu, mangga. Bagaimana Pak Ustadz cara belajar ikhlas dalam hal apapun Pak Ustadz, untuk memanage hati ini juga istiqomah dalam kebaikan Pak Ustadz? Bicara ikhlas ini Masya Allah pembicaraan yang amat sangat penting. Dan para alim ulama membeberkan dan berbagai kitabnya itu luar biasa panjang lebar sekali. Kenapa? Karena saking pentingnya ikhlas ini dan saking sulitnya untuk memiliki keikhlasan ini. Ya, kenapa sulit? Banyak faktor yang mempengaruhi kita sehingga tidak ikhlas. Itu para asatidz, para alim ulama. Jangan lupa itu ya, setan akan berhenti apalagi pada kita manusia biasa. Untuk menggoda kita ketika kita berhasil untuk melakukan sholat bangun malam misalnya atau sholat subuh berjamaah, setan itu memang lari terbirit-birit ya, sedih dia ketika ada hamba Allah yang digoda untuk tidur nyenyak, lelap, tidak bangun subuh tapi nggak tergoda. Dia kejaman, dia berwudu, dia sholat. Tapi ketika sholat, datang dari si setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda hati kita, dipengaruhi oleh dia, dibolak-balik supaya muncullah ria an-nas. Kalau manusia ria, sau pamer, maka jelas setan kepok tangan lagi. Kenapa? Kalaupun dia sholat, dia infak, dia sedekah, nol besar pahala di sisi Allah. Nah, makanya hemat saya ada 2 hal aja yang banyak-banyak ya, kiat supaya kita ikhlas. Yang pertama, harus tahu ilmunya tadi. Bahwa setiap ibadah itu Allah akan menerimanya
tatkala diniati dengan keikhlasan, satu itu. Tanpa ikhlas tidak akan terima, ya. Itu satu. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, takut dengan ancaman dari Allah. Coba lihat Al-Baqarah 264, ya, 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya orang-orang yang beriman, hati-hati kata Allah. Jangan sampai kalian gagalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian yang kalian berikan dan menyakiti hati si penerimanya. Allah ya, Masya Allah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti Romlah ya yang sudah bergabung kembali pertanyaannya melalui pertanyaan. Baik, Nek Ota ini dari kawasan Jelepong, katanya sudah siap sekarang. Kita hubungi di 082120404245. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, alhamdulillah. Semangat terus ya, Nek Ota. Alhamdulillah. Insya Allah. Ayo ditanya dong, gimana kabarnya Nek Ota? Oh iya, ini mau bertanya ini. Damang nenek, damang sehat, keluargi sama. Alhamdulillah. Menunggu yel-yel ya. Silakan Nek, bagaimana kabarnya? Ada yel-yelnya kan spesial biasanya. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Al-Quran selalu di hati, insya Allah. Iya. Semoga Al-Quran menjadi obat buat diri Nek Ota, terutama untuk kita semua umumnya. Walaupun di penghujung acara dan masih lami, maaf nih, mengganggu waktunya mungkin ya sebentar, hanya untuk sekedar menghangatkan saja. Iya. Betul. Biar ya hangat gitu. Ya intinya mah selamat manco buat semuanya di pagi hari ini yang sedang lagi manco. Mudah-mudahan tenaunya ngadeng nguping suan Nek Ota, bilih bosen, bilih ya meni muncul wae panginten. Kita harus ikhlas dalam segala sesuatu hal ya. Kita hanya mengharapkan ibtigo amardotillah panginten ya, mardotillah. Mohon janten aya nama panginten di saat ini mah tinggalkan yang meragukan, yakini, imani supaya teu bingung insya Allah. Ya hanya sapa-sapa aja buat semuanya. Selamat manco, semoga hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, sehat-sehat, semangat. Yuk kita berantas keraguan kita. Obatnya perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Iya. Ya, hatur nuhun Kang Yana waktuna. Mangga sami-sami nih. Sami-sami mangga. Mudah-mudahan sadayana secara rehat. Amin. Dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kasadayana. Atas wae sakitu panginten cakap. Berenamikan mangga. Terus ayos. Ya intinya mah gitu aja. Tetap semangat, tetap manco, tetap istiqomah, selalu konsisten dan istiqomah. Iya. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih juga ketika Anda menyimak siaran dakwah kami Quran dan Sunnah melalui TV, DM dan RDM, berkenan untuk kasih tahu keluarga, saudara-saudara, share, bagikan, Masya Allah. Ini akan menjadi sedekah jariah untuk kita semua, insya Allah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nek Ota. Ya, juga ini sama bergabung juga Ibu Nur Hasanah Rohmawati dari kawasan Garut. Ngiring gabung oke ya. Monggo Ibu Bilujeng ya, mudah-mudahan istiqomah selalu di DM streamingnya. Ada Nek Badriyah dari kawasan Ciburuy. Terima kasih hadir juga melalui DM streaming. Mudah-mudahan TV-nya sudah bisa disetel ya. Luar biasa. Kang Dedeng Rustiawan juga dari Paramon. Terima kasih hadir, sudah sehat alhamdulillah Kang Dedeng ya, masih tiasa nyimak. Baik Pak Ustadz, ini satu pertanyaan lagi Pak Ustadz, kita bahas melalui WhatsApp-nya berkaitan dengan ikhlas ya Pak Agus ya. Ini suka sekali Pak Ustadz, ada kalau kita berbicara infak itu harus dengan ikhlas, harus sembunyi-sembunyi. Katanya daripada sembunyi-sembunyi tidak pernah ikhlas, tidak pernah infak, Pak Ustadz, lebih baik terang-terangan Pak Ustadz. Ini bagaimana untuk menghadapi perkataan seperti itu Pak Ustadz?
Ya, baik yang disembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dua-duanya amal soleh. Ya, dua-duanya insya Allah akan jadi amal soleh. Gak usah khawatir. Ya, yang penting hati. Gitu. Nah, itu bisa tentang keikhlasan itu ya hakikatnya kita bicara tentang hati. Nah, yang tahu siapakah hati seorang itu ikhlas atau karya, ya tentu kan orang lain. Yang tahu ada dirinya sendiri dan Allah Zat yang Maha tahu. Ya kan? Begitu. Bisa aja orang sembunyi-sembunyi infaknya, ya. Tapi belum tentu ikhlas juga kan? Ketemu teman, saya mah udah beja-bejain Pak. Jadi Anas juga kan akhirnya itu terang-terangan. Ketika terang-terangan maksudnya adalah untuk ngasih motivasi orang lain, tidak bermasuk ria. Bangun masjid ingin dibangun, bukan 200 juta, punten abdi sok 10 juta. Itu ketika dia bisa menjaga keikhlasannya, maka insya Allah itu pun termasuk ikhlas. Coba lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah 274, ya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Tuh, orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, falahum ajrum inda rabbihim, sama mereka akan mendapatkan pahala insyaallah. Al-Baqarah 274. Yang harus dijaga itu hati kita. Hanya memang yang terbaik gitu kan, yang sangat baik, yang super sangat baik adalah tangan kanan memberikan sesuatu, lengan kiri tidak mengetahuinya. Nah, itu lebih hebat lagi tingkatannya. Tapi kalau ditanya apakah yang terang-terangan itu juga ikhlas juga, ya kembali kepada niatan hati kita. Nah, solusinya ketika ada semacam di hati rasa ingin ria, anas, ya ini dia dipuji, show, pamer, segeralah istighfar, mohon ampun pada Allah, gitu ya, mohon ampun kepada Allah. Baik, terima kasih. Ya, satu lagi puasa sepertinya khawatir ini. Ibu Kokom di Raja Wali puasa naras upami sholat berjamaah ngiring masbuk. Namun Al-Fatihah sapalih. Nah, eta kalabat satu rakaat. Tapi tajan puasa. Nah, ya ini ada dua kesimpulan ya. Hadisnya juga ada dua hadis. Maksudnya dua macam. Banyak hadisnya banyak. Dua kesimpulan yang masing-masing dasarnya kuat hukumnya. Yang pertama yang menstandarkan bahwa ukuran rakaat Al-Fatihah. La suatu liman lam yaqra bi Fatihatil, kita tidak sesuatu orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi orang yang menyimpulkan dengan hadis ini kalau nggak baca Al-Fatihah atau menyimak Al-Fatihah dari awal, ya jelas jangan hitung satu rakaat. Ya sah-sah saja. Ya lulu amarzan muttafaq alaih faqad rakaatan. Asa bisa berdiri kemudian rukuk sempurna dengan imam, maka sungguh dia telah mendapatkan satu rakaat. Walaupun faktor rakaatannya dan dia menafsirkan dia dapat berjamaah. Dua-duanya memang kita hormati ya. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, ini 1 jam lebih ya sudah ya, bersamaan kita di program ini. Kita batasi 1 jam karena sayang sekali waktunya ya. Ini mudah-mudahan 1 jam berkah untuk kita semua ya. Ahad ini selalu beraktivitas. Juga kami sampaikan permohonan kajian Ahad pertama di Raudatul Irfan Sukabumi sementara istirahat ya. Ustadz Abah Hamdan udah ngasih informasi salah katanya ya. Kesepuan Pak Juje, para koordinator juga ya, terus semangat ya. Insya Allah melalui media ini sebetulnya insya Allah memberikan anugerah pada kita. Kalaupun tidak bisa hadir off air di darat, insya Allah ya mudah-mudahan Allah akan keistiqomahan pada kru dan tim DM untuk terus menyebarluaskan ya media dakwah ini dan juga mendukung semuanya. Mudah-mudahan media dakwah ini bukan salah satu solusi untuk tetap memberikan siraman ya rohaniah kepada jamaah untuk bisa tetap ikan sebagai media silaturahim di antara kita dan satu tujuan yang utama ibtigo al-maqduratillah. Saya Asep Redin mohon pamit, terima kasih atas perhatiannya, hapunten kelapatan kekirangan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan pada kita dan semua keluarga, kesemangatan. Allah segera mencabut berbagai macam musibah yang menimpa negeri dan bangsa ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama mengikuti program Dialog Islam TV dan Radio DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya menambah semangat kita untuk beraktivitas ataupun liburan di hari ini ya. Terima kasih Anda yang sudah bergabung menyimak melalui Radio DM-nya. Terima kasih juga yang Anda menonton melalui DM streamingnya semuanya ya. Pokoknya saja. Terima kasih juga untuk doa-doanya, terima kasih supportnya ya. Jangan lupa untuk terus dukung terus program-program di TV dan Radio DM streaming. Mohon maaf untuk telepon yang tidak sempat terjawab di pagi hari ini, juga pertanyaan yang belum sempat terbahaskan. Saya Yana Mutakin dari lantai 4 Studio Gedung Dakwah Darul Mutakin, Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.